Masih di dalam istana iblis bintang, Kaisar Dewa Iblis Feng Shui mengambil napas dalam-dalam. Melihat ke atas, dadanya bergelombang dengan keras. Fluktuasi energi yang menakutkan membuat Agares dan Vasago menjadi waspada. Seorang Kaisar Dewa Iblis dalam suasana hati yang tidak stabil adalah hal yang sangat menakutkan. Bahkan membunuh mereka berdua bukanlah hal yang mustahil baginya. Saat ini, tinju Feng Shui terkepal, dan pada akhirnya setetes air mata keluar dari sisi matanya. Dengan suara rendah, dia kemudian berkata, "Apakah kamu ingin bertanya mengapa aku melepaskan mereka?" Di sana, Agares tetap diam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Feng Shui kembali melanjutkan, "Biar ku beritahu padamu, itu karena pemuda yang baru saja kubunuh ada darahku yang mengalir di dalam tubuhnya. Dan pada awalnya dia penerus kedua yang telah aku rencanakan. Sejak dia lahir, aku tidak melakukan apapun untuknya. Tetapi hari ini aku baru saja membunuhnya." Mendengar itu, Agares tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan ekspresi yang tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan Long Hao Chen benar-benar memiliki hubungan darah dengan Kaisar Dewa Iblis. Di sampingnya, Vasago tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai orang yang dapat menggunakan teknik ramalan, dia satu-satunya selain Kaisar Dewa Iblis yang menyadari hubungan antara Long Hao Chen dengan Kaisar Dewa Iblis. Saat ini, Feng Shui tiba-tiba menunjukkan senyuman, dan kemudian menyatakan dengan dingin, "Perang suci sudah berakhir. Tarik kembali semua pasukan kita. Sekarang dia sudah mati. Tidak ada pasukan kita yang melancarkan serangan apapun pada manusia selama 10 hari sebagai penghargaan untuknya." Matanya tiba-tiba berubah lembut. "Anak kecil, di saat kematianmu, kamu tidak menyadari hubungan antara kamu dan aku. Aku hanya bisa melakukan ini untukmu." Di tempat lain, di luar Istana Bintang, semua pasukan secercah harapan terlihat berkumpul. Kaisar Dewa Iblis benar-benar telah membiarkan mereka pergi. Tetapi saat ini mereka hanya memiliki rasa sakit dan kesedihan yang mengisi hati mereka. Cai memegang mayat Long Hao Chen meletakkan punggungnya di tanah. Di sampingnya, si Masian berteriak dengan keras, "Aku tidak terima. Aku akan kembali. Meskipun harus mati, aku harus melawan mereka." Mendengar itu, Cai membentak seketika, "Hentikan, jangan lakukan hal bodoh." Penampilan Cai dipenuhi dengan tekad yang kuat dan aura suram yang menyebar. Kemudian dia kembali berkata, "Kalian semua ikuti aku." Kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan terkandung di dalam suaranya. Pada saat itu, semua orang merasa Putri Suci Samsara yang luar biasa telah kembali. Cai naik tinggi di langit dengan erat menggendong Long Hao Chen terbang ke arah tertentu. Di sekitar Istana Bintang, sejumlah besar ahli dari klan Naga Iblis, klan Bulan, klan Bintang melayang di udara. Tetapi tidak ada yang berani bergerak menghentikan mereka. Semuanya telah mendengar dengan jelas kata-kata Kaisar Dewa Iblis. Siapa yang berani menentangnya? Semua orang dari pasukan secercah harapan melepaskan sayap mereka dan segera terbang mengikuti Cai. Melayang di udara, tampilan Cai hanya fokus pada wajah pucat Long Hao Chen. Dia masih tampan, tetapi tidak memiliki jejak kehidupan sedikit pun. Sekarang ingatannya telah kembali, tetapi sekarang dia telah pergi, bahkan tanpa ada kesempatan sedikit pun untuk berbicara dengan dirinya. Cai sudah berhenti menangis, karena dia memiliki harapan terakhir jauh di dalam hatinya. Harapan yang muncul begitu dia menyentuh tubuh Long Hao Chen. Jika bukan karena harapan ini, dia pasti tidak akan membiarkannya mati sendiri apapun yang terjadi. Dalam pelarian yang tergesa-gesa, mereka meninggalkan daerah kota Modu dengan kecepatan tinggi. Meninggalkan kota yang telah memenuhi mereka dengan kesedihan dan rasa sakit yang luar biasa. Setelah terbang sekitar setengah jam, sayap Cai tiba-tiba menghilang membiarkannya mendarat di tanah di bawah. Diikuti semua orang di belakangnya. Sekarang mereka berada di hutan. Cai terus memegang Long Hao Chen sebelum dengan hati-hati menurunkannya saat tiba di tanah yang datar. Kemudian dia perlahan berlutut di tanah melihat cincin biru di jarinya. Itu adalah cincin "Jangan lupakan aku." Lalu melepaskannya dan memasang kembali pada jari Long Hao Chen. "Bodoh, kenapa kamu mengembalikannya padaku? Itu sudah menjadi milikmu sama seperti hatiku."
Setelah mengatakan kata-kata ini, Chai-Er mengangkat tangannya dan perlahan-lahan mengeluarkan liontin abadi yang ditempatkan kembali di leher Long Hao Chen. Saat liontin abadi bersentuhan dengan tubuh Long Hao Chen, itu segera memancarkan cahaya yang memancar. Dengan cepat, tengkorak itu masuk ke dalam dada Chai-Er dan bergabung dengan tubuhnya sama seperti saat itu bersatu dengan Long Hao Chen. Menara kematian hanya menginginkan satu penerus. Sekarang Long Hao Chen telah mati, jadi sekarang mencari penerus baru. Liontin abadi memilih Chai-Er sebagai penerus. Secara alami dia dapat mengendalikannya. Semuanya, ayo kita pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dari dadanya cahaya kemasan meledak yang mencakup semua orang. Seketika mereka menghilang dari pandangan. Dan sekarang semua orang sudah berada di dalam menara kematian. Di sana Yang Wenjo dan Duanji masih menunggu kepulangan mereka. Tetapi setelah melihat keadaan Long Hao Chen, mereka benar-benar terkejut. Kapten dari pasukan Secercah Harapan, putra cahaya Long Hao Chen telah tewas dalam pertempuran. Saat ini, Chai-Er berlutut dan dengan ringan menekan dada Long Hao Chen. Lalu dia bergumam, "Kalian cepat keluarlah." Tidak ada yang mendengar kata-katanya, tetapi mata dingin Chai-Er saat ini dipenuhi dengan kecemasan. Tiba-tiba, sebuah titik cahaya hijau keluar dari dalam tubuh Long Hao Chen, dan terdengar sebuah suara samar yang keluar darinya. "Dia sudah mati. Sekarang aku hanya bisa menjaga jiwanya selama 7 hari. Kamu hanya memiliki satu kesempatan. Kamu harus berhasil menjadi penerus menara ini agar bisa membangkitkannya kembali." Ketika suara itu berhenti, cahaya itu juga menghilang. Benar, itu adalah harapan yang dimiliki oleh Chai-Er, yang memberinya kekuatan untuk memimpin semua orang terbang menjauh dari kota Modu. Semua orang mendengar kata-kata itu, dan sekarang mereka benar-benar terkejut. Long Hao Chen masih bisa dibangkitkan. Itu telah membuat harapan di dalam hati mereka. Chai-Er dengan erat memeluk Long Hao Chen dan air matanya mengalir sekali lagi. Tetapi dia tidak terus tenggelam dalam kesedihan, tiba-tiba berteriak, "Apakah ada dari kalian yang punya tali untuk mengikat?" Mendengar itu, si Masian segera menjawab, "Wakil Kapten, aku punya rantai. Tetapi ini buat apa?" Tanpa menunggu Chai-Er menjawab, dia mengeluarkan rantai dari cincin penyimpanan kemudian menyerahkan kepada Chai-Er. Di sana, Chai-Er tetap diam. Dia hanya mengambil rantai ini, dan saat dia melihat ke atas lantai pertama menara, dia berkata dengan tegas, 7 hari. Kami hanya punya waktu 7 hari. Sekarang kita harus naik ke puncak menara dan mendapatkan warisan." Mendengar kata-kata ini, semua orang mengangguk setuju. Kemudian, Chai-Er kembali berkata pada Wang Yuanyuan, "Yuanyuan, bantu aku membaringkan Hao Chen di punggungku dengan rantai ini. Dengan dia bertarung bersama kita, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan kita." Long Hao Chen segera ditempatkan di punggung Chai-Er dengan lengan dan kakinya yang diikat dengan rantai. Merasakan berat dari tubuhnya, tekad di mata Chai-Er tumbuh lebih jauh. Dan dalam kilatan cahaya abu-abu, sabit dewa kematian muncul di tangannya. "Semuanya, ayo kita pergi." Mengatakan itu, Chai-Er melangkah maju menuju lantai 2 menara. Semua anggota Secercah Harapan ditambah Zhang Fang, Yang Wenjo, dan Duanji di belakang langsung menaiki tangga. Ujian di lantai pertama dan kedua sudah selesai sebelumnya, dan mereka mendapatkan persetujuan dari 4 penjaga suci. Dan sekarang 4 penjaga suci di dalam liontin abadi di dada Chai-Er semuanya menjadi pengawalnya. Hanya saja mereka tidak bisa memberikan bantuan dalam pertarungan di dalam menara kematian. Setelah memasuki lantai 2, semua orang melepaskan sayap mereka dan menuju jauh ke depan. Mereka belum pernah memasuki lantai 3 menara sebelumnya. Tetapi sekarang berbeda. Chai-Er menggantikan Long Hao Chen untuk menjadi penerus itu, dan harus berhasil agar bisa membangkitkan Long Hao Chen kembali. Mereka tidak hanya harus terus maju, tetapi juga mencapai lantai 7 di mana mereka akan bisa mendapatkan warisan dari Eluk Sang Bencana Tidur. Dengan sangat cepat, mereka mencapai lorong di lantai kedua ke lantai ketiga. Kemudian, Chai-Er berbalik dan melihat rekan-rekannya yang mengikuti di belakangnya. Saat itu, Han Yu berkata padanya, "Wakil Kapten, sampai Kapten dibangkitkan kembali. Kamu jadilah Kapten kami."
Kami pasti akan mengikuti semua perintahmu." Mendengar itu, Chai-er menarik napas dalam-dalam. Dia tidak mengucapkan terima kasih, tetapi mengangguk penuh semangat. Selanjutnya, dengan kilatan cahaya, semua orang dipindahkan ke lantai 3. Dan tepat setelah masuk, semua orang merasakan hawa dingin pada saat yang sama. Ini adalah dunia di mana mereka tidak perlu lagi tetap terbang, dan di mana mereka hanya bisa melihat hamparan kegelapan. Tanahnya terbuat dari batu bata hitam dan di langit ada bulan ungu tua. Saat tiba di sini, mereka merasa seolah-olah berada di dunia lain, dan dunia ini sepertinya tidak berujung. Sejauh mata memandang, hanya kegelapan tak berujung. Di tengah kegelapan ini, nyala api ungu yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Ini adalah cahaya yang merupakan ciri khas dari prajurit kerangka. Benar, di lantai 3 menara ini, yang terlihat oleh mereka adalah lautan kerangka yang tak berujung. Dan mereka hanya ditemani oleh hamparan kegelapan. Di tempat itu hanya ada esensi kegelapan yang disertai dengan keheningan yang mematikan. Tetapi tidak peduli apapun musuhnya, semua orang sudah memiliki tekad di mata mereka. Mereka hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah melewati semua rintangan untuk membangkitkan Long Hao Chen kembali. Yang mengejutkan, Chai-er tidak segera menerobos lautan kerangka itu. Dia masih terlihat dingin dan juga tenang. Kemudian dia berkata, "Di lantai pertama dan kedua, kami diuji oleh 4 penjaga suci yang elemennya adalah api, es, tanah, dan angin, yang merupakan 4 elemen paling mendasar. Dari tampilannya, kita akan menghadapi elemen kegelapan pada ujian kali ini. Jadi yang akan menguji kita di sini adalah penjaga suci elemen kegelapan. Sekarang kita harus mencari penjaga suci ini dan mengalahkannya untuk melewati ujian." Suara Chai-er bergema di lantai 3. Penjelasannya berangsur-angsur menenangkan semua orang yang sudah tidak sabar. Benar, dalam situasi seperti ini, Chai-er masih membuat keputusan dengan sangat baik. Chai-er saat ini bukan hanya dipilih oleh Dewa Kematian, tetapi juga ingatannya sudah kembali. Dia harus memimpin dengan baik untuk memenangkan kesempatan terakhir ini. Hanyu, saat pertempuran dimulai, penjaga suci kegelapan yang bersembunyi di tengah pasukan kerangka pasti tidak akan keluar. Gunakan yang terbaik dari komandan mata iblismu untuk menemukannya. Chai-er memberikan perintah ini dengan hati-hati. Mendengar itu, Hanyu segera menanggapi saat dia memanggil komandan mata iblis. Zhang Fang maju ke depan, Yang Wenjo, Duanji, dan Hanyu di belakang. Sisanya berjalan seperti biasa. Chen Yinger, kamu jangan menghabiskan energi spiritualmu untuk panggilan lain selain Maido. Ayo kita pergi. Dengan perintah ini, Chai-er melambaikan sabit Dewa Kematian di tangannya. Sedangkan Zhang Fang berdiri di belakang perisai sambil bergerak menuju pasukan kerangka itu. Kerangka itu semuanya hitam. Satu-satunya cahaya yang dihasilkan di dunia ini adalah yang keluar dari cahaya yang menyala di mata mereka. Ketika kelompok Chai-er bergerak, pasukan kerangka juga bergerak dan memegang berbagai senjata untuk menyerang mereka. Dengan memperluas sayap spiritual di punggungnya, Chai-er tidak tinggal bersama pasukan. Dia awalnya harus menjadi unit yang mengembara sebagai seorang asasin. Dalam sekejap, dia melampaui Zhang Fang dan menembus garis depan. Seperti belati tajam yang menusuk dengan keras di tengah lautan kerangka. Pada awal 2 tahun yang lalu, mereka telah lulus di 2 lantai pertama dan bisa memasuki lantai ketiga. Tetapi tidak melakukannya sama sekali. Dan sekarang mereka akhirnya masuk. Ujian di lantai ketiga ini seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka. Tetapi saat benar-benar menyerbu ke lautan kerangka, Chai-er segera merasakan tekanan yang sangat besar. Ujian di lantai 3 ini berada di atas lantai 2 dalam kesulitan. Itu bukan hanya titik loncatan belaka, tetapi ujian yang bahkan lebih besar, bukan 1 lawan 1 tetapi pertarungan pasukan. Dalam sekejap cahaya abu-abu, area besar kerangka direduksi menjadi fragmen saat sabit Dewa Kematian diayunkan. Hanya dalam 1 serangan, Chai-er memadamkan jiwa lebih dari 20 kerangka. Tetapi dia bisa merasakan bahwa kerangka ini benar-benar memiliki kekuatan yang setara dari langkah ke-6. Mereka tidak memiliki teknik bertarung sebaik para penjaga suci, tetapi jumlah mereka tak terbatas.
Saat ini, kekuatan mereka sebagai sebuah pasukan menjadi terlihat. 4 lingkaran cahaya menyebar hampir secara bersamaan, meliputi area yang sangat luas. Keempat lingkaran cahaya emas ini secara alami dilepaskan oleh 4 ksatria di barisan mereka. Long Hao Chen tidak ada, tetapi pasukan mereka sebagian besar masih dibentuk dengan ksatria. Dan mereka semua adalah generasi ksatria yang lebih muda dari langkah ke-7. 4 lingkaran cahaya melepaskan kemampuan yang sama, yaitu lingkaran pelindung suci. Itu mampu meningkatkan efisiensi serangan apapun terhadap atribut musuh kegelapan, dan juga melemahkan atribut elemen target tersebut. Karena digunakan secara bersamaan oleh 4 ksatria, lingkaran cahaya ini berhasil menutupi area seluas beberapa ratus meter persegi. Lautan kerangka yang masuk sangat melambat, segera dikalahkan oleh Chai-Er yang berdiri di garis depan. Kali ini, kekuatan Chai-Er yang menakutkan ditampilkan sepenuhnya. Setelah memulihkan ingatannya, dia juga memulihkan seluruh formasi yang dia miliki sebagai seorang asasin. Sabit Dewa Kematian di tangannya turun seperti inkarnasi kematian yang nyata. Kilatan abu-abu yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan turun di medan perang. Itu menghancurkan sebagian besar kerangka dimanapun dia melewatinya. Di bawah kepemimpinannya, semua orang melewati lautan kerangka dengan kecepatan yang menakutkan. Di sisi lain, Komandan Mata Iblis sekarang melayang di atas kepala Han Yu, melepaskan gelombang kekuatan mental melalui barisan kerangka mencari penyebab utama di balik penciptaan mereka. Sedangkan Wang Yuanyuan dan juga Sima Xian melindungi di samping formasi. Dengan kematian Long Hao Chen, hati mereka menekan kesedihan dan juga kemarahan, yang semuanya dilampiaskan kepada pasukan kerangka ini. Lin Xin juga tidak tinggal diam. Tongkat api meluncurkan hujan meteor seperti meriam, menghancurkan kerangka yang masuk. Saat ini, tiba-tiba Chai-Er yang paling jauh di garis depan tiba-tiba berbelok di udara, dan kembali ke tengah-tengah formasi pasukan. Semuanya berhenti. Dengan teriakan pelan, dia menancapkan sabit dewa ke tanah. Inkarnasi kematian perlahan-lahan terbentuk di belakangnya dan menjadi berbeda dengan cepat. Dengan menyilangkan kedua tangannya, simbol mistik terbentuk di tangan inkarnasi kematian itu. Simbol-simbol itu semuanya putih dan dengan cepat membentuk lingkaran cahaya berbentuk bola. Setelah beberapa saat, mantranya telah selesai. Sabit kemurnian. Kata-kata ini keluar dengan dingin dari mulut Chai-Er saat inkarnasi kematian di udara menyebar dengan tiba-tiba. Dengan lingkaran putih memanjang, kerangka hitam itu menjadi putih dan tidak bergerak. Kemunculan tiba-tiba di area besar kerangka putih di dunia kegelapan ini memberikan perasaan yang sangat aneh. Dengan segera, kerangka putih ini berubah menjadi uap putih dan naik ke udara menuju inkarnasi kematian. Jiwa mereka terserap di tengah hamparan putih itu, membuat inkarnasi kematian menjadi lebih terlihat. Sekarang Chai-Er melonjak sekali lagi dan muncul di depan Zhang Fang. Dengan mengayunkan sabit dewa kematian, dia kembali memimpin rekan-rekannya untuk terus bertarung. Dalam serangan sebelumnya, dia telah memurnikan lebih dari 1000 kerangka hitam, meningkatkan energi spiritualnya lebih dari 1000 unit. Saat ini, kerangka hitam yang jauh berhenti tiba-tiba, keluar dari jalan dan membentuk sebuah lorong. Saat ini kerangka hitam semua menjadi tenang dan segera suara langkah kuda dapat terdengar. Seorang tokoh pendukung datang ke pandangan kelompok itu. Sosok pendukung ini sepenuhnya dibalut baju besi hitam. Di atas kuda besar berlapis baja. Keduanya menyebarkan lingkaran ungu tua dan setelah penampilannya, esensi gelap di udara segera naik. Di area yang memanjang hingga 100 meter di sekitarnya, bunga cahaya ungu tua juga terlihat naik. Apakah dia akhirnya keluar dengan sendirinya? Satria hitam yang datang ini seharusnya menjadi penjaga suci yang menguji mereka. Semuanya ikuti aku, teriak Chai-Er dan segera bergegas ke depan. Sabit dewa kematian ditempatkan di sisinya, ujungnya yang tajam juga meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Niat membunuh yang ganas meledak seketika dari tubuhnya. Itu mengeluarkan aura abu-abu yang berkilauan. Dia dengan sangat cepat mendekati pusat lautan kerangka itu. Dan saat dia mencoba menerobos lorong itu,
kerangka hitam di kedua sisi melemparkan diri ke arahnya, mencoba untuk menghentikan pergerakannya. Saat ini, Chai-Er memiliki sikap dingin dengan temperamen yang berapi-api, menyala seperti nyala api yang tak pernah habis. Pada saat itu, semua jenis kenangan dari waktunya dengan Long Hao Chen bangkit kembali. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia hanya akan terus maju. Tidak ada lagi selain kematian yang bisa menghentikan kemajuannya lagi. Zhang Fang dan anggota lainnya mengikuti Chai-Er dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, saat Chai-Er menghadapi pengepungan kerangka hitam, mereka juga menerobos lautan kerangka ini. Bagaimana kerangka hitam dari langkah ke-6 bisa dengan mudah menghalangi mereka? Sama seperti sebelumnya, mereka terus maju dan dengan cepat mengejar Chai-Er. Setiap gelombang sabit dewa kematian di tangan Chai-Er pasti akan menghancurkan banyak kerangka. Dan setelah terbunuh oleh senjatanya, kerangka hitam ini berubah menjadi aliran udara abu-abu. Dalam sekejap, Chai-Er memimpin untuk akhirnya mencapai kesatria hitam yang memancarkan aura ungu tua. Lautan tengkorak di sekitarnya tampak menjadi lebih kuat dengan tambahan kesatria hitam. Kecepatan maju Chai-Er segera diturunkan, dan kerangka itu berkilau ungu menjadi jauh lebih kuat dari kerangka sebelumnya. Karena itu, Chai-Er harus melindungi dirinya sendiri, serta Long Hao Chen yang digendong di punggungnya. Namun meskipun begitu, pasukan kerangka ini masih dihancurkan satu persatu di depan sabit dewa kematiannya saat dia mendekati kesatria hitam. Kesatria hitam memiliki nyala api hitam keunguan yang berkedip di dalam matanya. Penampilannya terfokus pada Chai-Er perlahan mengambil tombak sepanjang 5 meter. Api hitam keunguan langsung naik di atas tombaknya yang membara. Titik cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke tombak di tangannya. Dalam kilatan cahaya ungu, itu diarahkan ke depan tepat mengarah pada Chai-Er. Sangat kuat. Hanya dalam satu gerakan, kesatria hitam ini mengejutkan semua orang. Aura yang dilepaskannya jelas mencapai standar seorang ahli di langkah ke-9. Terlebih lagi dari interaksi yang mereka lakukan dengan para penjaga suci lainnya, kekuatan mereka pasti tidak terbatas pada peringkat mereka. Menghadapi serangan itu, Chai-Er tidak menghindar. Tetapi tepat pada saat ini, bayangan emas melintas di sampingnya dan berubah menjadi ungu. Ribuan petir muncul meledak ke segala arah. Itu adalah ledakan petir dari Simasian. Simasian tidak membantu Chai-Er dalam menahan serangan kesatria hitam, tetapi membantunya dalam membuang kerangka di sekitarnya, sehingga dia bisa fokus sepenuh hati pada kesatria hitam itu. Ini adalah tanda kepercayaan mereka satu sama lain. Mereka semua percaya bahwa Chai-Er akan mampu menghadapi serangan musuh ini. Sebagai seorang asasin, kekuatan terbesarnya adalah serangannya. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menghadapi serangan dengan serangan. Saat ini, kaki kirinya tiba-tiba menginjak ke depan. Bayangan Chai-Er yang terus-menerus muncul di belakangnya, dan sabit dewa kematian melesat ke depan. Dan di tengah cahaya abu-abu miliknya, cahaya abu-abu kesatria hitam itu lenyap seketika. Rangka hitam yang mengelilingi Chai-Er semuanya dihancurkan oleh petir ungu. Jadi, hanya satu musuh yang berdiri di hadapannya saat ini. Setelah menghalangi serangan kesatria hitam itu, wajah Chai-Er terlihat sedikit pucat. Tetapi dia tidak berhenti. Sosoknya bersinar muncul kembali di depan kesatria hitam. Tombak di tangan kesatria hitam itu menyala sekali lagi, segera berubah menjadi bayangan besar yang menyelimuti Chai-Er. Dan semua esensi kegelapan segera mengalir ke arahnya. Di sana, Chai-Er bertindak seolah-olah dia tidak melihat semuanya. Di depan serangan tombaknya yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Chai-Er tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Dan semua bayangan ilusi hancur oleh serangan tombak itu. Selanjutnya, tubuh aslinya muncul di belakang kesatria hitam, dengan sabit dewa kematian yang sudah siap untuk menyerang saat itu, mengarah tepat ke punggung kesatria hitam. Saat ini, kesatria hitam tidak berbalik, karena dia sangat terlambat. Bagian belakang tombaknya mendekat, menunjuk ke ujung tajam dari sabit dewa kematian. Tabrakan antara tombak dan sabit dewa kematian membuat sebuah ledakan yang cukup keras. Sabit dewa kematian benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Dalam ledakan itu, kesatria hitam dikirim mundur beberapa langkah.
Pada saat itu juga, Sima Xian melepaskan serangan terkuatnya. Sebuah petir bola cahaya ditembakkan ke depan. Dan hampir bersamaan, Lin Xin juga melepaskan serangan poinik biru ke arah kesatria hitam itu. Menghadapi dua serangan setelah dikirim mundur oleh Chai kesatria hitam tidak dapat membuat pertahanan. Yang bisa dia lakukan hanya menghindar. Dengan cepat melompat dari punggung kuda dan terbang ke langit. Tetapi masih sangat disayangkan, serangan itu masih mengenai kudanya. Dihadapkan dengan serangan seperti itu, kuda tersebut meledak seketika dan hancur berkeping-keping. Yang mengejutkan, serangan poinik biru belum berhenti. Dengan kendali dari Lin Xin, itu kembali diarahkan ke arah kesatria hitam yang melayang di langit. Kesatria hitam itu dengan jelas merasakan ancaman besar. Saat itu mengeluarkan cahaya ungu yang kuat muncul di sekitar tubuhnya. Sebuah penghalang terbentuk yang tampak seperti obstruksi ilahi. Pada detik berikutnya, kekuatan Tungguroh poinik biru meledak. Tombak di tangan kesatria hitam itu meleleh dari ujungnya, dan warna biru meluas dengan kecepatan panik, mencapai lengannya dalam sekejap mata. Poinik sapi biru terlalu kuat. Meskipun bola hitam itu membuatnya berhenti, lengan kanan si kesatria hitam masih menguap dengan sangat cepat, hingga sampai pada dadanya. Dan kali ini, kilatan tajam abu-abu mengayun di punggung kesatria hitam itu. Inkarnasi kematian yang muncul sebelumnya kemudian menembakkan sinar abu-abu menjadi kilatan yang tajam. Kilatan ini menyebabkan penghalang hitam itu pecah. Dan pada saat yang sama dengan sisi kiri tubuh kesatria hitam itu. Sekarang poinik sapi biru tidak memiliki apapun untuk menghentikannya. Segera meluas dengan cepat menyalakan seluruh tubuh kesatria hitam. Di dalam pembakaran poinik sapi biru, sebuah suara dapat terdengar dengan jelas. Penjaga suci ke-8, aku siap mendengarkan perintahmu. Setelah kata-kata ini berakhir, kesatria hitam berubah menjadi cahaya ungu dan menghilang ke dalam liontin abadi pada dada Chai. Seluruh proses dari awal pertempuran hingga akhir tidak terlalu lama. Bahkan Chai sendiri tidak menyangka mereka benar-benar akan mengalahkan penjaga suci ke-8 ini dengan sangat mudah. Tidak diragukan lagi, bantuan terbesar dalam pertempuran ini adalah Sima Xian dan juga Lin Xin. Bola petir Dewa Ungu dan poinik sapi biru adalah bantuan terbesar dalam mengalahkannya. Bersamaan dengan kematian kesatria hitam, dunia kegelapan di sekitarnya segera berubah. Dan kerangka hitam itu juga menghilang secara bertahap. Ketika lingkungan menjadi lebih jelas terlihat, mereka menemukan bahwa mereka sekarang berada dalam jalur yang diperpanjang. Tempat ini agak mirip dengan lantai pertama menara. Hanya saja pilar-pilar di sekitarnya berwarna hitam. Dan jauh di sana, tirai cahaya putih dapat terlihat. Chai menarik napas dalam-dalam dan mengangguk ke arah Lin Xin dan juga Sima Xian. Saat ini, mereka berdua sudah duduk bersila. Sima Xian tampak lebih baik, karena dia memiliki armor naga untuk melemahkan serangan balik dari Tungkuroh miliknya. Tetapi, Lin Xin tidak begitu baik. Serangan balik dari Tungkuroh miliknya membuat tubuhnya terluka dan kondisinya menjadi cukup lemah. Sima Xian berkata kepada Chai, "Wakil Kapten, jangan khawatirkan kami berdua. Sekarang kita telah melewati ujian ini, tempat ini seharusnya sudah aman. Teruslah maju dengan yang lain, kita akan menyusulmu nanti."